Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melvi Hafizatun, SENM. Saya adalah dosen tetap Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Digital Marketing dengan kode BDG 420 pada mahasiswa semester 4. Mata kuliah Digital Marketing ini merupakan rumpun dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Artinya, mahasiswa harus wajib mengambil mata kuliah Manajemen Pemasaran terlebih dahulu, baru bisa mengambil mata kuliah Digital Marketing. Mata kuliah Digital Marketing ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang konsep, teori, serta perkembangan bagaimana mahasiswa mempromosikan barangnya secara digital. Yaitu kita memahami bagaimana alat-alat yang digunakan, kemudian strategi yang dijalankan agar kita bisa melaksanakan aktivitas digital marketing tersebut. Nah, mata kuliah ini juga diharapkan mahasiswa mampu melakukan perencanaan serta membuat strategi yang baik ketika melaksanakan aktivitas digital marketing. Lalu pada pencapaian pembelajaran CPMK pada mata kuliah ini, pada yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dan teori dasar, metode, alat, dan strategi yang digunakan dalam digital marketing. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami peran dan aktivitas digital marketing tersebut dalam menjalankan bisnis serta perkembangannya dalam ekonomi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas digital marketing secara profesional dan beretika. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan aktivitas digital marketing dan menerapkannya dalam dunia bisnis serta strategi yang terarah. Kemudian media pembelajaran yang digunakan yaitu LCD dan whiteboard serta laptop yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Nah, pada minggu pertama itu saya akan memberikan konsep tentang digital marketing. Lalu saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah kepada mahasiswa serta sedikit ringkasan tentang RPS-nya. Kemudian pada minggu kedua saya akan memberikan tentang analisis digital marketing dan perspektif mahasiswa terhadap pengaruh lingkungan mikro dan makro tersebut. Nah, kemudian pada minggu ketiga itu mahasiswa akan menghubungkan digital marketing dan marketing mix. Jadi di sini kita akan memahami tentang bagaimana konsep marketing mix, kemudian perubahan marketing mix seperti apa, lalu bagaimana hubungan antara digital marketing dan marketing mix itu sendiri. Selanjutnya pada pertemuan keempat itu kita akan memberikan teori tentang peran strategi digital marketing. Nah, di sini mahasiswa itu bagaimana membuat riset pasar, kemudian ruang lingkupnya seperti apa, kemudian klasifikasi riset, lalu ada formulasi strategi sehingga nanti mahasiswa dapat mengimplementasikan strategi tersebut pada saat menggunakan digital marketing. Pada minggu kelima, mahasiswa di sini diberikan konsep tentang digital customer. Di sini kita akan memahami bagaimana karakteristik dari customer online dan customer offline. Karena adanya perbedaan tersebut, maka mahasiswa harus memahami hubungan yang baik antara customer online dan customer offline sehingga nanti kita mendapatkan customer loyalty-nya seperti apa. Pada minggu ke-6 diberikan teori tentang sosial media marketing. Nah, di dalam sosial media marketing ini itu kita mempelajari tentang tujuan kita menggunakan sosial media, kemudian bagaimana kita memahami peran sosial media itu sendiri dalam memasarkan produk secara digital. Nah, jadi kita membahas tentang bagaimana merancang strategi sosial medianya, kemudian bagaimana kita melihat pendekatan apa saja yang diperlukan pada saat kita menggunakan sosial media ketika kita ingin mempromosikan produk maupun jasa secara digital. Selanjutnya pada pertemuan ke-7
Di sini mahasiswa diberikan tentang konsep digital dan user experience. Apa sih user experience itu? Ini adalah merupakan pengalaman pengguna digital. Di sini kita mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi user experience itu sendiri, kemudian modelnya seperti apa, lalu bagaimana strategi yang digunakan pada saat kita menentukan pengguna di sosial media. Sehingga pada saat kita menggunakan sosial media, kita dapat melihat review-review baik yang dilakukan oleh si pengguna tersebut. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 di sini saya akan membuat ujian tengah semester. Nah, di sini nanti mahasiswa akan diberikan sebuah konten atau video di sosial media, kemudian mereka akan membedah bagaimana segmentasi pasarnya, target pasarnya, kemudian strategi digital marketing apa saja yang digunakan dalam video tersebut. Mereka akan membahasnya, kemudian akan mengumpulnya dalam waktu yang telah ditentukan. Setelah dilakukannya ujian tengah semester atau UTS, selanjutnya pada pertemuan ke-9, di sini mahasiswa diberikan tentang konsep traffic building. Traffic building ini kita berbicara tentang bagaimana pengenalannya, kemudian bagaimana tentang SEO-nya, yaitu adalah Search Engine Optimization, lalu bagaimana cara kerjanya, serta teknik apa aja yang digunakan oleh SEO. Kemudian pada pertemuan ke-10, mahasiswa diberikan tentang teknologi komunikasi perannya dalam digital marketing. Nah, contohnya itu seperti mobile marketing, email marketing, kemudian isu-isu yang ada di dalam mobile marketing, serta pentingnya lokasi dalam menggunakan mobile marketing. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-11, mahasiswa diberikan pengetahuan tentang konten marketing. Nah, dalam konten marketing ini, itu mahasiswa diberikan bagaimana peran konten marketing ini dalam strategi bisnis. Hal inilah yang dapat membuat digital marketing kita itu semakin efektif, karena konten marketing ini adalah yang lagi viral atau booming saat ini digunakan berbagai pelaku usaha untuk mempromosikan produk dan jasanya sehingga lebih dekat dengan konsumen. Pada pertemuan ini juga itu akan dibahas tentang elemen atau poin penting apa yang harus kita gunakan pada saat kita membuat konten marketing. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 di sini mahasiswa diberikan konsep tentang siklus hidup customer. Nah, siklus hidup customer ini itu berhubungan dengan customer relationship management. Bagaimana kita mempertahankan pelanggan yang ada, bagaimana kita mengumpulkan database pelanggan, personalisasi pelanggan, serta bagaimana kita menjaga apa yang sudah kita miliki atau menjaga bagaimana supaya pelanggan kita tetap loyal terhadap perusahaan kita. Kemudian pada pertemuan yang ke-13 di sini mahasiswa diberikan ilmu tentang strategi apa saja yang ada di dalam digital marketing. Yang pertama, kita dapat melihat secara efisien strategi digital marketing itu sendiri, kemudian kita mengevaluasi customer relationship manajemennya, kemudian kita membahas tentang budgetingnya, lalu kita membahas tentang automation dalam digital marketing. Yang paling terakhir, yang paling penting juga kita akan membahas tentang keamanan atau cyber dalam dunia digital. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 dan 15 di sini kita buat agendanya selama 2 minggu. Nah, di sini saya memberikan tentang strategi bisnis secara digital, yaitu digital marketing plan. Di sini kita merumuskan strategi berdasarkan metode SOSTEC, yaitu situation analysis, objektif, strategi, taktik dan action serta kontrol. Nah, di sini mahasiswa juga diberikan studi case atau studi kasus tentang beberapa kasus yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu saya juga membagi mahasiswa jadi beberapa kelompok untuk dapat dipresentasikan pada minggu yang ke-15. Selanjutnya pada pertemuan terakhir, yaitu pada pertemuan ke-16, yaitu kita mengadakan ujian akhir semester. Nah, di sini saya memberikan tugas akhir untuk mahasiswa dapat membuat video konten yang berisi tentang promosi produk dan jasa dengan semenarik mungkin dalam waktu kurang lebih 1 menit. Nah, di sini mahasiswa dituntut untuk menggunakan strategi alat yang telah dipelajari selama proses digital marketing diberikan kepada mahasiswa.
dan dikumpulkan pada batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang item penilaian pada mata kuliah ini, yaitu kehadiran dinilai dengan 10%, kuis dan PR 30%, UTS dan UAS itu sama-sama 30%. Kenapa saya berikan proporsi nilainya 30%? Karena pada saat UTS dan UAS itu saya berikan tugas dengan tingkat kesulitan yang sama. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang sedikit RPS dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran dengan judul Konsep Dasar Digital Marketing. Kurang lebih sekitar 15 menit videonya. Semoga apa yang saya tampilkan dalam video tersebut bisa berguna khususnya untuk saya pribadi, kemudian untuk mahasiswa, dan untuk seluruh masyarakat yang menonton video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, minggu ini kita akan masuk kepada pembelajaran tentang konsep dasar pemasaran digital. Sebelum ini kalian kan udah tentang mata kuliah manajemen produksi, kemudian manajemen pemasaran. Nah, ini adalah rukun mata kuliah dari manajemen pemasaran. Nah, sebelum saya masuk ke sini, saya ingin tanya nih sama salah satu dari kalian, apa yang kalian ketahui tentang pemasaran digital atau digital marketing? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu angkat tangannya. Najwa apa? E-commerce. Ya, itu adalah salah satu bentuk pemasaran digital. Salah satunya e-commerce. Selain itu, iklan meta. Iklan meta juga masuk. Nah, selain iklan meta, ada yang tahu digital itu seperti apa? Bulan mungkin? Shopee sama dengan e-commerce. Shopee, Lazada, kemudian Tokopedia itu adalah salah satu bentuk pemasaran melalui digital dengan e-commerce ya. Jadi nanti kalian juga ada mata kuliah e-commerce. Nah, kita akan masuk apa sih itu pemasaran digital. Jadi pemasaran digital ini adalah bentuk inovasi terbaru setelah kita melakukan namanya manajemen pemasaran secara tradisional. Nah, kalau tradisional itu kita biasanya memasarkan produk seperti menggunakan baliho, kemudian kita menggunakan iklan di TV, itu masih salah satu bentuk tradisionalnya. Tapi kalau digital itu kita sudah berbicara tentang memasarkan produk di dunia, salah satunya adalah dunia e-commerce, kemudian sosial media, nanti ada email marketing, ada konten marketing. Nah, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Kita akan lihat keuntungan pemasaran digital. Yang pertama, alasan kita menggunakan pemasaran digital itu apa sih? Kenapa kita harus beralih? Karena kan zaman udah berkembang, teknologi sekarang makin berkembang pesat, makin maju. Kemudian sekarang sudah banyak muncul sosial media. Udah ada apa aja sosial media? Terus yang paling hits saat ini apa? TikTok. Nah, di situ kan kita berbicara tentang konten-konten. Nah, ini alasan kita kenapa kita memilih pemasaran digital. Itu yang pertama adalah jangkauan audiensnya luas atau viewersnya tuh luas. Nah, kenapa bisa kita jangkau luas? Karena dia tidak ada batasan tempat dan waktu. Kemudian yang kedua apa? Efisiensi biaya. Sekarang coba kalian bandingkan biaya iklan di Instagram atau TikTok dengan iklan di baliho yang besar atau iklan-iklan di tempat lain yang bersifat tradisional, itu harganya lebih mahal. Kalau misalnya kita melakukan pemasaran digital dengan sosial media, itu biayanya lebih efisien. Kemudian kita bisa menjangkau seluruh kawasan dan audiens kita. Nah, makanya kita nanti akan belajar tentang segmentasi pasar dan targeting pasar. Nah, itu nanti akan dibahas lebih detail itu di manajemen pemasaran. Kemudian, nanti saya bilang targetnya akurat. Karena ketika kita melakukan iklan itu ditanya kita mau target customer kita itu usia berapa. Misalkan usia 20 sampai 25. Kita menjual misalkan hijab pasmina misalkan atau viskos. Kalau kita target pasar pada ibu-ibu, mereka pasti sulit untuk membeli karena ribet tuh. Jadi biasanya sukanya yang instan, simple. Nah,
kita bisa memilih target konsumen kita itu siapa. Nah, kemudian yang keempat, hasilnya itu dapat diukur. Jadi kan pernah lihat nggak, kalau misalnya kan punya Instagram atau WA bisnis itu, kita bisa lihat tuh surveinya, insight-nya, berapa yang masuk, yang mengunjungi Instagram kita, berapa orang yang melihat. Kemudian kalau kita upload di jam sekian, jam 4 atau jam 5, itu kita bisa tahu yang paling banyak lihat itu di jam-jam berapa. Jadi itu dapat diukur ya. Kemudian terakhir, interaksinya lebih interaktif. Kenapa alasannya lebih interaktif? Coba logikanya. Kalau kita menggunakan pemasaran digital itu interaksinya lebih interaktif. Oke, Mela? Karena kalau misalnya kita langsung komplain ataupun ada yang bermasalah itu bisa dijawab langsung dibandingkan harus bertemu. Iya, benar sekali. Kan ada juga kita membalas pesan dari sistemnya. Jadi kita tuh tidak bekerja dengan sendiri. Tapi kalau misalnya kita ada teknologi informasi yang digunakan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, saluran utama pemasaran digital itu ada 6. Yang pertama, situs web atau mesin pencarian otomatis, yaitu SEO. SEO itu apa? Search Engine Optimization. Yes, jual dan paham sedikit ya. Nah, di SEO ini contohnya apa? Apa penjualan, terus habis itu insight itu termasuk di situ juga. Jadi udah include semuanya, misalkan data-data yang memang penting untuk si toko tersebut berkembang ke depannya. Oke, itu salah satu yang lebih perincinya. Nah, kalau secara umum pengertian SEO itu adalah misalkan kalian menjadi pencarian yang paling utama. Jadi contohnya misalkan di Google itu kalian misalkan cari deh, coba buka handphonenya sekarang. Kalian cari misalkan susu untuk anak bayi, apa sih pencarian yang paling pertama yang keluar? UHT. Paling UHT semua? ASI adalah paling terbaik. Nah, artinya brand tersebut telah membayar Google untuk pencarian yang paling utama. Jadi kalau kalian mau seperti ini, misalkan kalian mencari ini susu yang paling baik untuk anak bayi, keluar tuh websitenya apa yang paling atas. Nah, di situ ada brand. Nah, brand tersebut yang membayar ke Google untuk supaya website mereka itu menjadi pencarian paling utama. Jadi semua kalau dengan kata-kata kunci atau keyword ya bahasanya. Nah, itu adalah pengertian contoh dari teknik SEO. Kemudian pemasaran media sosial, SMM itu adalah kita melakukan marketing promosi dengan menggunakan media sosial. Nah, tadi seperti Instagram, TikTok, salah contohnya misalkan kita buat konten-konten yang menarik, kemudian diselipin nih produk-produk. Nah, sekarang pernah kan kayak Fitrok, tahu Fitrok? Nah, mereka kan ada salah satu contoh buat konten dari sebab bapak tuh. Nah, diselipin, ada drama sedikit, diselipin dengan iklan produk. Kenapa seperti itu? Karena sekarang orang sudah mau yang menarik nih. Kalau nggak menarik, nggak mau nonton. Jadi mereka melakukan mencari ide-ide konten-konten yang menarik. Kemudian yang terakhir adalah pemasaran dengan para influencer. Oke, jadi sektor dari influencer ini sangat penting sekarang. Bahkan universitas kita menggunakan Kakak Alfarisi sebagai brand ambasadornya karena beliau adalah salah satu influencer dan beliau adalah lulusan atau alumni dari universitas kita. Nah, pernah lihat kan iklannya di Instagram universitas kita? Nah, kalau kita berbicara tentang influencer itu tekniknya berbeda lagi. Influencer itu harus melekat pada produk yang direview. Jadi kalau influencernya acuh-acuh pada saat mereview makanan, maka makanannya juga terkesan acuh. Nah, jadi harus melekat, sama juga seperti kata Alfarisi, dia membawa brand ambasador Universitas Muhammadiyah, berarti tingkah lakunya di luar sana sampai kontrak itu berakhir harus sesuai mencerminkan tentang Universitas Muhammadiyah Aceh. Oke, kita lanjut. Kemudian ini udah saya jelasin tadi sekilas tentang SEO ya. Nah, saya ingin bahas tentang konten terlebih dahulu ya. Tadi sekilas konten belum detail ya. Kalau konten itu dia harus bersifat signifikansi. Nah, kenapa? Karena pemasaran konten dia harus jelas, jangan kontennya tentang anak-anak
ABG tapi jual yang produk yang dijual toko lansia, kan nggak cocok ya, hubungan kontennya tuh nggak sinkron gitu. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang berharga. Tidak pasti ya, jangan buat konten itu hanya lucu-lucuan aja tapi informasinya tuh nggak ada. Kemudian membangun otoritas merek. Nah biasanya konten itu pasti akan berkaitan dengan merek yang akan ditampilkan atau dipromosikan. Kemudian yang terakhir, menciptakan dan mendistribusikan konten tersebut dengan baik dan relevan. Lanjut kita akan membahas tentang ini udah tadi ya, kita pemasaran melalui e-commerce. Nah ini yang paling menarik ya. Pemasaran melalui e-commerce ini sekarang lagi booming juga selain dengan media sosial, karena lebih memudahkan masyarakat dalam memesan barang. Terus apalagi alasannya? Pertama, memudahkan masyarakat. Yang kedua, efisiensi waktu. Kemudian memudahkan masyarakat dan membuat masyarakat lebih nyaman karena ada namanya asuransi ya, atau keamanan pada saat kita bertransaksi, kan kita melakukan biaya. Nah kalau di sosial media kita nggak ada namanya satu website yang bisa membuat produk itu bisa nyampe ke tempat kita, tapi kita nggak dapat asuransi nih, kalau produk yang jelek barang duit kita balik nggak dapat. Nah itu yang tidak kita dapatkan kalau kita pesan barang di sosial media. Makanya aplikasi TikTok, karena dia tidak punya e-commerce-nya, dia kerjasama dengan Tokopedia. Nah itu supaya masyarakatnya itu lebih aman dan yakin untuk memesan melalui e-commerce. Jadi harus ada, kalau kita perusahaan itu nggak boleh kolot, jadi kita harus berkembang nih. Misal Tokopedia egois, Tokopedia udah turun kan, kemudian dia egois, nah aku nggak mau kerjasama sama platform manapun, maka dia akan ketinggalan sama Shopee. Sedangkan Shopee itu sudah kerjasama dengan Instagram, jadi influencer, content creator itu pada affiliate semua nih untuk makin berkembang di Shopee-nya. Kalau Tokopedia tidak berkembang juga, tidak mau kerjasama dengan TikTok, makanya akan ketinggalan. Ya. Nah, kita akan bahas sedikit lagi ya, ada 6 langkah yang harus dilakukan pada saat kita mempromosikan produk atau jasa di sosial media. Yang pertama, kita harus tahu siapa konsumen kita, kemudian produk apa yang ingin mereka beli. Karena di dalam dunia pemasaran sekarang kita tuh berharap apa yang diinginkan konsumen. Produksi barang aja bukan keinginan perusahaan. Survei dulu nih ke lapangan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian kenapa mereka membeli di tempat kita. Kita harus membuat konsumen itu loyal. Kita nggak boleh hanya melakukan pemasaran, mahasiswa itu atau konsumen itu hanya beli sekali aja. Tapi bagaimana membuat konsumen itu membeli berkali-kali sama kita. Kemudian yang kedua, cek pesaing kita. Ini kita mau produksi misalkan air mineral nih, air mineral udah ada Credo, udah ada Aqua, udah ada apa lagi? Nah, Aqua Viva pendatang baru nih, kita kasih contoh Aqua Viva. Dia muncul, dia harus lihat pesaingnya di sekitarnya. Kira-kira pesaingnya itu harganya di atas dia atau di bawah dia. Makanya dia muncul dengan harga yang di bawah rata-rata. Jadi untuk menarik konsumen nih ingin membeli produknya. Kemudian yang ketiga adalah analisis produk. Jadi kita harus analisis produk kita dan layanan kita. Nanti kita kerjasama sama manajer produksi nih. Ini produk kita nih bagusnya seperti apa ya supaya sesuai dengan pada saat kita memasarkan produk di digital marketing. Ya kita buat riset pasar, kemudian kita cari followersnya, kemudian kita polling di Instagram. Bahkan pernah lihat nggak kalau orang-orang live shopping ini mau dijembreng apa dulu nih, mau disipil apa dulu nih, vest, baju, kemeja atau celana jeans, kan disuruh polling nih. Nah itu alasan salah satu dari teori yang mereka gunakan. Jadi mereka sudah menggunakan teori-teori yang kita belajar di digital marketing. Nah kemudian kita minta saran nih sama
customer di DM. Kalau misalnya saya naikkan harga, gimana, kan sekarang harga udah pada naik ya, BBM udah naik. Nah itu gimana menurut kalian, apakah saya kecilkan size-nya atau saya naikin harganya? Nah kita harus tanya karena kita tujuannya ini memuaskan konsumen. Oke lah, yang keempat adalah pilih target kita. Jadi saya udah jelasin ya, kalian mau ciptain produk ini untuk siapa? Seluruh masyarakat, untuk remaja, untuk lansia, kemudian di mana areanya? Areanya di mana? Apakah di Banda Aceh, seluruh Indonesia? Nah, kita bisa menentukan target pasar kita. Kemudian yang kelima, kita pahami psikologi target, personalitinya, tingkah lakunya, attitude-nya, value-nya. Kenapa? Karena kita harus memperhatikan lingkungan atau masyarakat di sekitar kita. Contoh, kita mau membangun toko Alfamart atau Indomaret nih di Banda Aceh. Kita harus, kalau di Banda Aceh itu lingkungan masyarakat yang pada saat sholat Jumat itu tutup semua. Jadi kita juga harus menerapkan sistem seperti itu. Kita ikutin nih psikologi, personalitinya dari masyarakat di sekitar kita. Nggak bisa kita samakan Indomaret punya kita yang di Banda Aceh dengan yang di Medan. Itu berbeda pasti operasional. Kita harus mengikuti kehidupan psikologi masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kita itu melakukan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Apakah sudah terjangkau targetnya? Kita tentuin target nih. Apakah masyarakatnya udah beli? Misalnya kita tentuin target mintain barang untuk orang dewasa, untuk anak-anak, misalnya target nih. Evaluasi apa yang salah? Oke, kemudian yang kedua, apakah harganya sudah terjangkau, sudah sesuai dengan kualitas produk kita? Kemudian yang ketiga itu adalah kita bagaimana cara yang terbaik mempromosikan produk kita di berbagai platform yang ada di digital marketing. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa udah jelas ya. Ada? Kalau nggak ada, pertemuan hari ini kita akan buat kuis sedikit tentang pengetahuan digital marketing kalian yang udah kita bahas selama 2 minggu pertemuan ini. Sebelum itu, sebelum saya buat kuis, saya tutup dulu ya pertemuan hari ini. Oh, nanti kuisnya saya kirim melalui kuisi saja. Jadi nanti kalian tinggal klik aja di link yang ada di handphone kalian. Di luar kelas ini boleh ya. Sebelum saya tutup, minggu depan insya Allah kita masuk kepada materi branding atau personal branding ya. Kalau tidak ada yang ditanya lagi, kelas hari ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.